Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sejenak untuk menyampaikan sedikit pengingat buat diri saya sendiri maupun untuk jamaah sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hari 17 bulan Ramadan tahun ini. Dan semoga kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan ini sampai akhir nanti, sampai 1 Syawal. Seperti kita ketahui, salah satu ayat yang paling selalu di ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi latihan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini adalah sarana untuk kita berlatih supaya mencapai level takwa. Pada kesempatan ini saya akan coba bahas sedikit tentang surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di sana dikatakan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal atau yang berpikir dan seterusnya. Nanti ada lanjutannya lagi di akhir bahwa ternyata apa yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Seperti kita ketahui di awal bulan Ramadan selalu ada huru-hara tentang penentuan kapan mulainya ibadah puasa di tanggal 1 Ramadan, karena seperti kita ketahui ada dua aliran, yang ada yang menggunakan metode ru'yatul hilal dan ada yang metode hisab. Nah, kok kita lihat ini terjadi karena di Islam kita menggunakan kalender lunar, menggunakan peredaran bulan untuk penentuan waktunya. Sementara yang biasa kita pakai di umum itu adalah menggunakan kalender solar gitu, menggunakan peredaran matahari. Kenapa kok di Islam digunakan peredaran bulan? Kan jadi ribet gitu ya penentuannya. Justru penentuan kalender bulan ini itu adalah salah satu keagungan Allah gitu. Bentuk keadilan di mana dengan adanya menggunakan kalender lunar ini, kalau kita perhatikan, bulan Ramadan itu selalu bergeser dari kemarin sempat di bulan April, kemudian Maret, nanti kita akan bergeser lagi sampai akhirnya Januari, bahkan hampir 30 tahun sekali itu akan ada 1 tahun yang kita bisa beridul fitri 2 kali dalam 1 tahun, seperti tahun 2000 atau tahun 69 atau tahun 70. Nah, salah satu yang menyebabkan Islam menggunakan kalender bulan adalah tradisi. Islam diturunkan di tanah Arab, di mana di tanah Arab dahulunya sudah menggunakan kalender bulan. Kenapa kok bulan? Karena siklusnya bisa dilihat. Salah satu yang paling mudah adalah bulan purnama. Bulan purnama berarti tanggal 15, kita bisa hitung kapan bulan barunya lagi. Kalau ada sudah muncul satu garis seperti pelepah kurma, nah itu berarti bulan baru. Memang kalau untuk di Indonesia ada permasalahan karena sering tertutup awan. Sementara kalau di Arab awan relatif sedikit sehingga mudah sekali mengamati bulan. Kalau misalkan kita pakai kalender matahari, apa yang terjadi? Misalkan bulan Ramadan itu jatuhnya sama dengan bulan Juli. Maka di Indonesia mungkin tidak akan terasa, tapi di Indonesia paling tidak puasanya jadi lebih panas karena di musim-musim kemarau. Tapi untuk orang-orang yang tinggalnya di bumi belahan selatan, alhamdulillah kita di Katulistiwa, mereka akan mengalami malam yang lebih lama sehingga waktu puasanya mungkin jadi lebih sempit. Sementara yang di utara itu akan mengalami waktu puasa yang jauh lebih panjang. Bisa jadi matahari terbenam baru jam 9 malam, sementara jam 2 sudah terbit matahari. Dengan bergeser, maka semua orang akan mengalami hal yang berbeda gitu. Dia akan mengalami saat musim dingin, saat musim panas, dan seterusnya. Sehingga itulah bentuk keadilan Allah yang diberikan pada manusia lewat penggunaan kalender lunar.
tadi sempat disebutkan bahwa kalender bulan itu enaknya siklusnya bisa dilihat. Sementara kok matahari, dulu sebelum adanya kalender yang kita pakai sekarang kalender Gregorian yang ditetapkan tahun 1582 oleh Paus Gregorius, tahun baru itu di tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret dan tidak tepat tanggal jam 23.59 atau 24.00. Tapi 365 seperempat hari, sehingga kadang-kadang tahun baru itu diumumkan siang-siang pakai kentongan atau pakai apalah gitu ya. Sampai akhirnya tahun 1580 sekian itu ditetapkan kalender Gregorius, sehingga kita punya siklus 365,4 hari dan 4-nya itu dibulatkan 4 tahun setelahnya, sehingga kita kenal sebagai tahun kabisat. Ini mengapa kok di bulan Februari itu 28 atau 29 hari, karena memang dulu 1 Maret tanggal bulan ininya tahun barunya seperti itu. Nah, kalau di Islam benar, kita apa tidak menggunakan matahari sebagai penunjuk? Kita gunakan, kita dua-duanya, kita gunakan bulan sebagai kalender untuk menentukan hari 1, 2 dan seterusnya, pergantian bulan dan seterusnya. Sementara waktu sholat kita ditentukan oleh peredaran matahari. Seperti kita tahu subuh itu kan saat matahari fajar menyingsing, artinya sudah ada terang matahari di ufuk timur. Waktu suruk matahari terbit, kemudian zuhur itu saat panjang bayangan itu sedikit lebih sudah bergeser ke arah timur karena matahari sudah cenderung ke barat dan seterusnya. Makanya di masjid-masjid lama ada namanya jam istiwa yang menentukan jam untuk sholat, waktu sholat. Jadi Islam itu mengajarkan secara tidak langsung mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita, bagaimana kita mengamati alam supaya kita berpikir. Jadi orang yang berpikir gitu ya, sehingga kita akan selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah pada kita. Makanya salah satu ayat pertama yang diturunkan ke kita kan Iqra. Iqra itu membaca tuh kalau kita jabarkan lagi sebenarnya tidak hanya membaca tulisan, tapi membaca tanda-tanda alam. Karena ya Allah tidak bisa dilihat secara langsung, tapi lah tanda-tanda alam kita bisa memahami, bisa menghayati kebesaran Allah yang ada di dunia ini. Ayat yang mirip dengan ini, yang mirip dengan Ali Imran ayat 90, kalau saya lihat, saya barusan sempat baca itu di Al-Baqarah ayat 180-an, di Yunus ayat berapa itu sudah ada. Jadi berulang kali itu. Wahtilafil laili wan nahari itu beberapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Banyaklah kita berpikir, melihat pergantian siang malam bahwa ada tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Mungkin satu bukti lagi bahwa mengapa kok Islam menggunakan kalender lunar. Kelebihannya, kalau tahun baru biasanya kalau di kalender Masehi kan 1 Januari 31 Desember jam 23.59 gitu atau 24.00. Nah, siapa yang bisa tahu bahwa itu tepat tahun baru? Sebenarnya nggak ada, hanya kesepakatan saja. Sementara pergantian hari kalau di Islam karena menggunakan kalender lunar, begitu matahari terbenam itu pergantian hari. Jadi malamnya kan kita yang hitung. Nah, itu terlihat. Semua orang bisa mengklaim, oh iya sekarang sudah ganti hari. Sementara yang tadi yang pakai matahari itu nggak bisa terlihat. Jadi Islam juga mengajarkan kepraktisan. Bahkan kita tanpa penanggalan pun, ya punya kalender pun kita bisa tahu, oh ini sekarang tanggal 15. Oh ini bulan baru, ini pergantian hari dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi bahan renungan untuk kita betapa Allah sudah menciptakan segala sesuatu sangat sempurna dan menjadi nikmat buat kita, sehingga kita menjadi lebih bersyukur dalam rangka meningkatkan level kita. Semoga kita menjadi umat yang tatakun, ya, orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.